Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus menyertai kita dan memberkati kita. Dan pada hari ini Rabu 15 April 2020 kita akan bersama-sama bersekutu dalam jam doa di tempat kita masing-masing. Kita akan menaikkan pujian Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Yesus tetap kekal, penolong yang besar. Kasih-Nya dikenal, pemusuh yang cepat. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Warna langitlah di bawah kuasa-Nya, kunci neraka diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh mengucap syukur pada waktu ini kami dapat kembali menghadap kehadirat-Mu dalam persekutuan jam doa. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu, menyerahkan hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman dan setiap doa yang akan kami naikkan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Akan saya bacakan dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Yosua Karo-Karo, kita akan menaikkan pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore hari ini Bapa, karena kami boleh menyaksikan bagaimana kebangkitan dan hidup Yesus itu terjadi. Itu akan membawa kami kepada suatu pengertian yang baru, bahwa hidup kami ada di dalam kuasa kebangkitan dan hidup Yesus. Dan sore hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan itu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus akan menolong kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur pada sore hari ini kita kembali bisa merenungkan sebagian daripada firman Tuhan ini yang diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dengan tema kebangkitannya menjaminkan hidup. Dari nats yang kita sudah baca tadi, kita akan belajar 3 hal tentang kebangkitannya menjaminkan hidup. Yang pertama, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Ayat 25, kita akan belajar 2 hal dari nats ini. Yang pertama, Yesuslah kebangkitan dan hidup telah mengalahkan kuasa hukuman dosa dan kuasa dosa. Yesus kebangkitan dan hidup mengalahkan hukuman dosa dan kuasa dosa. Ini sangat-sangat luar biasa. Kebangkitannya itu sudah mengalahkan hukuman dosa dan kuasa dosa itu, sehingga kita bisa menyaksikan kepastian hidup kekal itu di dalam Yesus Kristus. Jauh sebelum kebangkitannya, Yesus sudah mengungkapkan siapa dirinya dalam Yohanes 11 ayat 25 ini. Kebangkitan dan hidup. Dengan kebangkitan dan hidupnya, Yesus memberikan suatu informasi kepada kita, memberikan satu kebenaran kepada kita di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini hal yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa kebangkitan dan hidup Yesus itu, dia memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Sungguh luar biasa kebenaran kebangkitan dan hidup Yesus itu menjadi bukti bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan, bahwa kerajaan maut itu telah dikalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa aliran baik saat itu ataupun saat ini ada yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Namun saat ia benar-benar bangkit dari kematian, ia menunjukkan bahwa nyata ada kebangkitan, lalu menunjukkan sumber kehidupan yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kita patut mengucap syukur bahwa Yesus Kristus bangkit dan hidup dari antara orang mati. Bagian yang kedua, dampak percaya kepadanya di dalam kebangkitan dan hidup. Dia mengatakan akan hidup walaupun dia sudah mati, di dalam pasal yang ke-11 ayat 25 itu. Ini merujuk kepada kematian jasmani yang pertama, di mana semua orang akan mengalaminya. Namun jika seseorang yang percaya kepada Yesus, maka meskipun ia mengalami kematian jasmani, ia akan memperoleh hidup. Dan inilah yang disebut dalam ayat berikutnya, bahwa tidak akan mati selama-lamanya.
bahwa akan ada kematian kedua atau rohani yang bersifat kekal selama-lamanya. Namun bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, bagian ini justru merupakan kehidupan yang kekal, atau juga selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus, karena itulah sifatnya, yakni tidak akan mati selama-lamanya alias hidup. Jadi sekali kita membuka hati kita kepada Yesus Kristus, maka kita sudah memiliki suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kematian hanya sekali, tapi kehidupan itu dua kali, baik saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa dampak daripada kebangkitan dan hidup Yesus itu jelas bagi kita semua yang saat ini percaya dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang mati itu dan bangkit itu, jelas sekali dia menceritakan bagaimana proses ini, sehingga kita dapat menyaksikan di saat ini bagaimana kebenaran-kebenaran Alkitab itu yang dapat menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa kehidupan Yesus Kristus itu akan bersama dengan kita selama-lamanya. Hal yang ketiga yang menjadi pertanyaan adalah, percayakah engkau? Di dalam ayat yang ke-26, apa respon saudara? Dalam beberapa bulan terakhir, hal kematian adalah yang paling banyak dibicarakan. Ganasnya virus COVID-19 dengan dampak global. Siapa yang tidak khawatir dengan keadaan yang mengancam kehidupan? Saudara-saudara, ada penghiburan yang bisa kita peroleh dari kebenaran firman Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi dia, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini merupakan berita sukacita bagi kita dalam situasi kondisi yang ada saat ini, bahwa firman Tuhan mengatakan sungguh hatinya kepada kita semua melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita mengenal nama Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, membentengi kita dari segala sesuatu yang terjadi saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penghiburan, penguatan yang luar biasa bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Ia menjamin kita dalam kehidupan bagi kita untuk jaminan hidup yang kekal. Sementara kita sekarang ini menghadapi situasi seperti ini, dia berkata, engkau mengenal namaku dari dalam hatimu. Berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengakhiri renungan ini dengan satu kesaksian yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu kesaksian di Museum Inggris di London. Ada sebuah peta dari Amerika Utara yang dibuat pada tahun 1525. Bagian-bagian dari peta ini tidak lengkap. Sepertinya wilayah-wilayah belum dijelajahi oleh pembuat peta dari Eropa. Di daerah-daerah tersebut pembuat peta menulis, di sini ada raksasa-raksasa, di sini ada kalajengking ganas, di sini ada naga. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang penjelajah Inggris telah memperoleh hak kepemilikan peta tersebut dan telah menghapuskan kata-kata tersebut serta menuliskan dalam huruf yang lebih besar, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peta kehidupan kita, silangkanlah pemikiran-pemikiran yang negatif atau yang menakutkan itu, atau meragukan kebangkitan dan hidup Yesus itu, dan ganti
hal tersebut dengan pemikiran-pemikiran bagi kita semua dengan mengatakan, Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu ada di sini. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu ada bersama dengan saya. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang saya bagikan melalui WhatsApp Group setelah lagu penutup Karya Terbesar. Marilah kita bersama dengan keluarga kita mendoakan gereja, bangsa, dan dunia ini. Biarlah karya Tuhan Yesus yang ajaib, kebangkitan dan hidup yang diberikan, karya terbesar terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku mengenali Yesus Engkau mengagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang terbesar, kebangkitan yang menjaminkan kami hidup. Kini kami menghampiri tahta-Mu di dalam doa-doa, percaya Engkau akan mendengar dan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia kami ya Tuhan, dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian.